Dah mulai aja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mini riset dengan judul pengolahan otomatis dari air AC untuk penyiraman tanaman yang beranggotakan saya sendiri Budi Imansyah, Kasful Asror, Riko Nugroho, dan Dobin Surya. Next. Di sini adalah latar belakang. Pemanfaatan air AC untuk penghijauan taman merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Selain dapat mengurangi penggunaan air bersih dari PDAM atau sumber alami lainnya, upaya ini juga mendukung program pelestarian lingkungan dan pengurangan limbah cair. Next, rumusan masalah. Yang pertama, apakah air buangan dari AC aman digunakan untuk menyiram tanaman di taman? Yang kedua, seberapa efektif air AC dalam mendukung pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan air bersih lainnya? Next. Yang ketiga, bagaimana cara mengumpulkan dan mendistribusikan air AC secara efisien untuk penghijauan taman? Yang keempat, apa manfaat lingkungan dan ekonomi dari pemanfaatan air AC untuk penghijauan taman? Dan yang terakhir, yang kelima, apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan pemanfaatan air AC untuk penghijauan taman? Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Sekolah Sror. Oke. Apakah air buangan dari AC aman digunakan untuk menyiram tanaman di taman? Air AC berasal dari proses kondensasi udara. Walaupun terlihat bersih, perlu diteliti apakah air tersebut bebas dari zat berbahaya seperti logam berat, jamur, atau bakteri. Hal ini penting agar air AC tidak merusak tanaman atau mencemari lingkungan taman. Next. Yang kedua, apakah air buangan dari AC aman digunakan untuk menyiram tanaman di taman? Nah, selain itu, kualitas udara AC sangat dipengaruhi oleh kebersihan saluran dan unit pendingin itu sendiri. Jika AC jarang dibersihkan atau terpapar polusi udara dalam ruangan, udara yang dihasilkan dapat mengandung partikel debu, sisa pelumas, atau bahkan senyawa kimia dari bahan bangunan sekitar. Oleh karena itu, sebelum digunakan untuk menyiram tanaman atau keperluan lain di taman, udara AC sebaiknya diuji terlebih dahulu dan unit AC dirawat secara rutin agar tidak menjadi sumber kontaminasi yang tidak terlihat. Next. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Riko Nugroho. Selanjutnya, seberapa efektif air AC dalam mendukung pertumbuhan tanaman dibandingkan dengan air bersih lainnya? Efektivitas air AC perlu dibandingkan dengan air tanah atau air PDAM. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah air AC bisa menjadi alternatif yang setara atau bahkan lebih baik dalam menjaga kesuburan tanaman dan mempercepat pertumbuhannya. Selanjutnya, diperlukan penelitian komparatif yang mengukur kandungan mineral, pH, dan dampak jangka panjang dari masing-masing jenis udara terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya, air tanah umumnya kaya akan mineral alami, sedangkan air PDAM telah melalui proses filtrasi dan penambahan zat kimia tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara mengumpulkan dan mendistribusikan air AC secara efisien untuk penghijauan taman? Untuk itu bisa digunakan dalam skala taman, air AC harus dikumpulkan melalui sistem penampungan dan disalurkan ke tanaman. Rumusan ini penting untuk merancang sistem yang hemat biaya, mudah dirawat, dan efisien dalam penggunaan air. Oleh karena itu, desain sistem penampungan harus mempertimbangkan kapasitas tampung. Kapasitas tampung harian berdasarkan rata-rata produksi kondensat dari AC, serta integrasi dengan sistem irigasi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dobin Surya. Apa manfaat lingkungan dan ekonomi dari pemanfaatan air AC untuk penghijauan tanaman? Dengan memanfaatkan air AC, kita bisa mengurangi penggunaan air bersih, menghemat biaya, dan mencegah pemborosan. Ini dapat memberikan manfaat ganda, mendukung penghijauan sekaligus menjaga lingkungan melalui pemanfaatan air limbah. Boleh next?
Selain itu, pemanfaatan udara AC sebagai gamba sumber irigasi juga mendukung prinsip ekonomi sirkuler, di mana limbah yang dihasilkan tidak dibuang begitu saja, melainkan diasah kembali untuk kegunaan lain. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap sumber daya air bersih, tetapi juga memberikan contoh nyata penerapan teknologi sederhana yang berorientasi pada keberlanjutan. Boleh next. Apa saja sih kendala mungkin yang dihadapi dalam penerapan pemanfaatan air AC untuk penghijauan taman? Beberapa tantangan bisa muncul, seperti jumlah air AC yang terbatas pada musim tertentu, kebutuhan peralatan tambahan, atau perawatan sistem saluran. Rumusan ini penting agar solusi dan antisipasi bisa direncanakan sejak awal. Oleh karena itu, strategi mitigasi perlu disiapkan seperti menggabungkan sumber air AC dengan air hujan atau air daur ulang lainnya saat pasokan menurun. Selain itu, perencanaan anggaran untuk pemeliharaan rutin, pelatihan penggunaan sistem, dan pemilihan peralatan yang tahan lama juga menjadi faktor penting dalam memastikan tidak adanya program ini. Dengan pendekatan yang holistik, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi tanpa mengurangi manfaat utama dari penggunaan udara AC bagi lingkungan. Well, next. Iya, ini gimana nih? Oke, boleh dilanjut, teman-teman. Ada yang mau lanjut? Nah, di sini ada pengolahan otomatis air AC untuk penyiraman. Yang pertama latar belakang masalah. Jadi air AC sering biasa tanaman memiliki segaran terungar regersal. Solusinya pemanfaatan pemanfaatan air AC untuk penyiraman tanaman. Yang kedua, komponen sistem dengan kondensat kantalan, out tank. Terus ada automatic efficient, terus ada pump kan efisien dari banyak ya. Di sini ada cara kerja otomatis. Yang pertama ada kondektan serup di kontainer, yang kedua ada sensor detection soal kondisi, yang ketiga ada pump activation dari Gauss, dan keempat ada pump sistem tamang di lambang maju. Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulannya. Pemanfaatan air buangan dari AC melalui sistem pengolahan dan penyiraman otomatis terbukti menjadi solusi yang efisien, ramah lingkungan, dan hemat biaya dalam mendukung kegiatan penghijauan. Air AC yang berasal dari proses kondensasi umumnya memiliki tingkat kemurnian yang cukup baik dan dapat digunakan untuk menyiram tanaman, asalkan dilakukan pemeriksaan kualitas dasar untuk memastikan tidak ada kandungan berbahaya. Oke, next. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Dikasih kesempatan untuk 3 atau 5 orang. Jika sudah tidak ditanyakan lagi, cukup sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.